Haleluya, terpuji nama Tuhan. Siapa yang bersuka cita pada siang hari ini, kita lambaikan tangan kita sama-sama. Kita percaya hati yang gembira adalah obat, amin. Kita yang bersuka cita, kita percaya ada penghiburan yang sejati dari Yesus Kristus Tuhan kita. Kita berikan sekali tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita sambut kebenaran firman Tuhan pada siang hari. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kami percaya kau hadir bagi setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada pada saat ini, kami yang bersama-sama bergabung beribadah pada ibadah live streaming pada siang hari ini. Kami percaya ada berkat yang Tuhan sediakan, ada mujizat yang Tuhan pasti sediakan bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami, sambut kebenaran-Mu, sambut firman-Mu Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu yang jadi pelita bagi setiap kaki kami, terang bagi setiap jalan-jalan kami. Biarlah Tuhan Yesus, apa yang kami terima, apa yang kami dengar Tuhan dalam setiap firman-Mu Tuhan, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Urapi hamba yang terkasih, Pendeta Jonathan Langsing, nyatakan isi hati-Mu, kebenaran-Mu oleh hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut kebenaran firman-Mu, berfirmanlah bagi setiap kami, karena kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Bersama-sama kita yang siap terima kebenaran firman Tuhan, kita katakan amin. Kita berikan sekali tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari sambil angkat tangan kita dua-dua, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Angkat suaramu, katakan kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Sebab kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, kemuliaan-Mu. Di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah, kita sambutkan firman Tuhan, kita bangkit diri bersama-sama. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Mari datanglah kerajaan-Mu Tuhan, datanglah kerajaan.
Dan jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, jadilah kehendak-Mu. Kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas semua kasih-Mu, kemurahan, kebaikan-Mu. Mengucap syukur kalau sampai hari ini kami masih bisa bertahan. Mengucap syukur kalau sampai hari ini kami masih diberikan kehidupan. Semua hanya karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Maka kami yakin dan percaya Tuhan, oleh karena perkenanan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, kasih-Nya Tuhan, kami pasti sanggup melewati setiap tantangan di dalam hidup kami. Bahkan kami percaya Tuhan, sebentar lagi sudah terbukti kuasa Tuhan nyata. Sebentar lagi masa-masa PSBB segera akan berakhir. Ini artinya pemulihan pasti terjadi. Ini artinya ada suatu hal yang besar yang sudah Tuhan persiapkan untuk anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu ya Bapa. Ada suatu pemulihan, ada suatu kuasa, ada suatu mujizat yang Tuhan akan tunjukkan kepada setiap kami yang setia mencari Tuhan. Sebentar hamba akan mewartakan firman Tuhan, kuduskan, sucikan setiap perkataan hamba, biarlah hamba yang semakin kecil dan hanya Tuhan Yesus yang semakin ditinggikan. Hamba berdoa, hamba tidak mau mencuri kemuliaan-Mu, dan yang utama agar setiap mereka yang menerima firman, mereka menerima kebenaran, dan kebenaran ini yang memerdekakan kehidupan setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati, yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Mari saudaraku, berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan, shalom. Saya ucapkan dari mimbar ini, Heavenly Shalom Aleihim. Kiranya Tuhan pakai hamba untuk menyatakan kabar sejahtera bagi saudara yang ada di rumah atau di tempat saudara berada saat ini. Nah, saudara, hari ini kita akan membahas suatu kisah tentang bagaimana Tuhan mau berperkara, Tuhan mau saudara tahu bahwa hidupmu adalah hidup untuk menang, hidupmu adalah hidup untuk penuh percaya sama Tuhan. Makanya saya membuat suatu judul yang cukup simpel, ya, biar saudara ingat, ya, prevail not fail, ya, menang dan bukan kalah, ya, menang dan bukan kalah. Ya, kita akan buka dulu Alkitab kita. Kita akan baca dari Bilangan 9 ayatnya yang ke-17 sampai ke-23. Bilangan 9 ayatnya yang ke-17 sampai ke-23. Bisa dibacakan? Demikian firman Tuhan. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di tengah kemah suci, maka atas titah Tuhan
mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapapun lama juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan, atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Amin. Saudara perhatikan baik-baik. Sekarang kalau saudara lihat bahwa makin ke sini masa pemulihan sudah makin kelihatan. Ya, tadi saya melihat begitu banyak sumber berita yang lihat udah mulai banyak yang rame jalanan, ya udah mulai ada sedikit kemacetan, ya ya bahasanya sudah mulai ada katakanlah berdamai gitu katanya dengan masa pasca COVID-19 dan mungkin seiring jalannya waktu bertahap demi bertahap ya kita doa terus agar ya secepatnya gereja juga bisa dibuka dan jemaat bisa beribadah seperti sedia kala. Tapi nggak berapa lama juga ada satu berita yang juga lagi heboh di suatu negara besar ya berbicara tentang lives matter gitu ya, tentang berbicara tentang pentingnya ya suatu kehidupan suatu ras yang sekarang lagi heboh, ada gerakan-gerakan di sosial media dan lain sebagainya. Tapi hari ini saya nggak mau ngebahas itu karena yang mau saya katakan adalah begini. Berbicara tentang lives matter, berbicara tentang pentingnya hidup, berbicara tentang pentingnya kehidupan seseorang atau sekelompok orang atau bahkan sebuah ras atau semua kehidupan yang ada di dunia ini, kita berbicara bahwa Yesus sudah lakukan yang terbaik bagi semua kehidupan. Kenapa? Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib, dia sudah bangkit dari dunia orang mati dan dia sudah tebus setiap dosa, setiap saudara dan saya yang percaya kepadanya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, kita beroleh hidup yang kekal dalam kerajaan sorga, diberkati di bumi seperti di sorga. Yang percaya boleh katakan amin. Jadi apa yang sudah Yesus lakukan ini sudah melebihi segala bentuk campaign. Yang Yesus lakukan sudah melebihi segala bentuk gerakan. Itu makanya saya mau bilang bahwa hari-hari ini penting untuk saudara semakin paham bahwa apa yang Yesus lakukan buat saudara dan saya sudah yang terbaik. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah percaya dan cari Yesusnya. Artinya apa? Makin dekat sama Tuhan, makin intim sama Tuhan. Itu yang membuat hidupmu semakin berarti. Itu yang membuat hidupmu menjadi penting. Karena Allah sudah melakukan yang terbaik di atas kayu salib. Nah, kalau saudara perhatikan baik-baik. Ya, saya akan nanti balik lagi ke dalam kitab Bilangan ini. Ya, saudara, mungkin banyak dari saudara sudah merencanakan banyak hal di awal-awal tahun 2020. Saya paham betul, ya. Ada yang sudah merencanakan mungkin bersama pasangannya, bersama suaminya, bersama istrinya, bersama anaknya. Atau ada yang sudah mungkin ngerencanain bersama teman-teman, kolega bisnis, teman-teman di kantor, teman-teman kerja, teman-teman pelayanan, teman-teman di gereja. Ya. Ada begitu banyak planning yang sudah dibuat. Entah itu perencanaan juga di dalam, katakanlah perencanaan dalam finansial, perencanaan dalam karir, perencanaan dalam target bisnis, ya, dalam percintaanmu, atau mungkin tentang liburan, sekedar vacation gitu. Dan tiba-tiba pas kita lihat tanggal, jadi saya lihat tanggal, saya lumayan terkejut sih. Ya, sekarang udah bulan Juni, alias udah apa? Udah hampir setengah tahun. Nggak sadar kayaknya kita baru kemarin nginjek 2020, sekarang udah hampir setengah tahun. Karena masa beberapa bulan ini begitu berat, yang membuat kita akhirnya sepertinya nggak banyak kegiatan, dan sepertinya di dalam karantina sepertinya banyak planning yang tertunda, banyak rancangan-rancangan kita yang tertunda, atau mungkin bahkan saudara melihat beberapa rancangan saudara sepertinya gagal. Sepertinya rancangan saudara sepertinya berat untuk dilaksanakan. Ya, saya pun udah banyak planning. Ya, salah satu planning terbesar saya sebenarnya adalah sesimpel saya ingin ketemu sama istri saya. Sesimpel itu. Tetapi planning ini harus tertunda karena masa
lockdown ini, sehingga istri saya mesti harus ada di negara asalnya di Ukraina dan belum ada penerbangan, belum bisa kembali ke sini dan cukup lama ya kami harus berpisah gitu. Ya, dan saya punya iman sebentar lagi penerbangan akan dibuka, saya yakin Tuhan Yesus akan lakukan favor buat keluarga kecil kami, istri saya pasti bisa kembali ke sini. Nah, saudara, setiap rencana itu punya bobot. Yang seperti saya bilang tadi bahwa enggak semua kelihatannya bobotnya sama. Ada orang yang planningnya cuma sekedar liburan, ada orang yang planningnya cuma sekedar ngomongin kumpul-kumpul atau rencana-rencana untuk main bareng ke suatu tempat dan lain sebagainya. Tapi ada yang bobotnya luar biasa besar, seperti misalkan orang yang kehilangan pekerjaan. Orang yang mungkin bisnisnya harus tertunda. Orang yang mungkin harusnya menerima pembayaran tapi tiba-tiba tersendat. Padahal pembayaran itu dia butuhkan karena dia butuh cash, ya, dia butuh cash untuk keberlangsungan hidup. Ada yang mungkin bobotnya adalah mau nikah, tapi gara-gara masa-masa kemarin, masa-masa pandemi, akhirnya nikahnya mesti ditunda. Ya. Ini bobot-bobot yang sangat serius bagi kehidupan setiap orang. Ya. Bobot-bobot seperti ini, sepertinya saudara mungkin dan saya mengalami suatu hal yang ketika kita mengalami hal-hal demikian, kita merasa kecewa. Kita merasa sepertinya, kenapa Tuhan ini harus terjadi sama saya? Kenapa Tuhan, kenapa pekerjaan ini harus hilang dari saya? Kenapa target bisnis saya akhirnya jadi nggak bisa terpenuhi? Kenapa saya udah harusnya menikah di awal tahun, tapi ketunda gara-gara masa-masa ini? Ya. Ada begitu banyak hal yang penting yang tertunda di dalam hidup saudara karena masa-masa pandemi kemarin. Dan beberapa dari kekecewaan saudara, ya, atas kemunduran atau penundaan tersebut sepertinya membawa suatu kehancuran di dalam hati saudara atau dalam diri saudara. Ya, jelas, nggak gampang ngomong kehilangan pekerjaan, ya, ngomong kehilangan, patah hati atau mungkin ada kehilangan orang yang dicintai atau mungkin berpisah dengan orang yang sangat dicintai karena masa-masa kemarin, ya, terpisah dengan orang yang dicintai. Ya, buat kita kadang-kadang jadi kita apa? Stres. Kadang-kadang kita jadi apa? Buat kita jadi kayak labil kadang-kadang. Buat kita jadi nggak bisa ngontrol diri kita kadang-kadang, emosi kita meluap-luap, ya. Kadang-kadang kita jadi orang yang mengasihani diri kita sendiri, jadi gimana? Karena mungkin ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi kita akibat penundaan-penundaan tersebut, kekecewaan kita. Tapi satu hal yang mau saya katakan saudara, kemampuan saudara untuk bangkit dari kekecewaan-kekecewaan saudara tersebut menentukan atau mempengaruhi besarnya sukacita di dalam hidup saudara, ya. Dan ini akan mempengaruhi kualitas hidup saudara, dia akan mempengaruhi hubungan saudara dengan Tuhan. Ya, contoh, saya mau cerita dikit sama saudara. Ya, nggak gampang ketika saya sekian bulan harus terpisahkan sama istri, nggak gampang. Ya, secara emosional saya, secara batin saya, secara psikologi saya merasa tekanannya kuat. Apalagi kalau misalkan saya pulang gitu ke rumah, ya, yang biasa disambut oleh istri, biasa ada seorang yang menemani, ketika saya ada keluh kesah, saya bisa sharing sama istri, tapi ini saya sharing sama tembok, saudara. Ya, alias apa? Yang bisa saya andalkan cuma Tuhan. Ya, ketika saya pengen merasa ada orang di sekitar saya, the presence of my beloved, kehadiran orang yang sangat saya sayang, kehadiran yang orang saya kasihi, setengah hidup saya, sepertinya tidak ada di samping saya, cukup berat. Kalau cuma 1 minggu mungkin masih sepertinya oke lah. Tapi kalau sudah berbulan-bulan, ya sudah begitu lama. Tapi ini yang mau saya katakan sama saudara. Bounce back after setback. Ya, bagaimana saudara bangkit dari keterpurukan. Segala planning, segala rancangan yang gagal, you have to bounce back. Ya, saudara harus bangkit dari keterpurukan tersebut. Ya, ada 3 poin besar yang mau saya share sama saudara, agar saudara menang di dalam segala aspek hidupmu bersama Yesus. Poin yang pertama saudara, di dalam kekecewaan milikilah rasa percaya yang jauh lebih besar. Ya, di dalam kekecewaan milikilah rasa percaya
yang jauh lebih besar. Ya, saya mau bilang sama saudara, bangsa Israel itu dijajah selama 400 tahun oleh bangsa Mesir. Ya, 400 tahun itu alias 4 abad. Ya, apa janjinya Tuhan sama bangsa Israel? Janjinya dijanjikan tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan madu, tanah yang sangat luar biasa indah, yang bahkan melebihi konsepnya orang-orang Israel. But then, tapi saudara perhatikan baik-baik. Setelah 400 tahun dijanjikan, tiba-tiba setelah itu 40 tahun lamanya, bangsa Israel harus berjalan di gurun-gurun, berkeliling gurun, dengan begitu banyak kekecewaan, dengan begitu banyak rasa hancur, ya, rasa yang kecewa karena mana nih janjinya? Mana nih janjinya Tuhan? Mana nih tanah yang dijanjikan? Mana semua janji yang Tuhan nyatakan kepada bangsa kami, kata bangsa Israel. Ya, udah keluar dari Mesir masih 40 tahun lagi keliling-keliling ngider-ngider. Padahal kalau saudara perhatikan baik-baik, dari Mesir ke Tanah Kanaan normalnya itu jaraknya cuma 2 minggu. Tapi kenapa penundaannya bisa sampai 40 tahun? Ya. 40 tahun saudara bayangin. Kalau saudara yang suka nonton SpongeBob, ya, saudara tahu a few moments later. Ya. Tapi ini 40 years later. Gak gampang. Gak sesingkat yang saudara pikirkan. Tapi mereka harus tetap memiliki rasa percaya yang jauh lebih besar. Di balik setiap kekecewaan, punya rasa yang lebih besar lagi percaya sama Tuhan. Ada kecewa lagi, harus punya rasa yang lebih besar lagi untuk percaya sama Tuhan. Dan ini gak mudah, tetapi ini yang harus dilakukan. Kenapa? Karena kalau kita gak punya rasa percaya sama Tuhan, maka di tengah jalan kita pasti akan mundur, kita pasti akan kecewa, kita pasti akan menjauh dari Tuhan. Dan akhirnya apa? Kegagalan itu benar-benar terjadi sama hidup kita. Tapi kalau kita setia sama Tuhan, kita tetap percaya, even though we cannot see, sekalipun kita nggak bisa melihat, tapi kita percaya Tuhan punya big picture, Tuhan punya gambaran besar di dalam hidup kita yang pasti terjadi, yang pasti dinyatakan, maka kita akan terus punya pengharapan. Dan pengharapan ini di dalam Tuhan tidak akan mendatangkan kekecewaan sama saudara. Amin. Gak gampang saudara, tapi dia tetap percaya. Ini delaynya lama banget, 40 tahun. Ya, banyak kehancuran, tapi mereka terus harus bounce back dari kecewa berat. Mana nih tanah perjanjian, mana nih tanah Kanaan, tapi mereka tetap berjalan. Karena kalau mereka berhenti di tengah jalan, mereka mungkin kalau mereka kecewa dan dalam artian tidak lagi percaya kepada Elohim dalam konteks ini, maka mungkin mereka akan hanya berada di gurun itu selama-lamanya. But in the end, pada akhirnya, karena mereka percaya, mereka akhirnya melihat. Ya, karena Tuhan janjinya tidak akan pernah mengecewakan saudara. Ya, nggak cuma ngomong bangsa Mesir. Ya, nggak cuma ngomongin bangsa Mesir dan Israel. Kita ngomongin juga 12 murid Yesus. Pernah nggak kecewa berat? Pernah saudara. Pernah. Mereka pikir waktu Yesus bilang, akulah anak Daud. Mereka pikir waktu Yesus bilang akulah anak Daud, mereka pikir Yesus is the Messiah, Mesias yang datang sebagai raja untuk membangkitkan kerajaan Israel. Dan akhirnya apa? Kerajaan Israel ini bisa menyingkirkan kerajaan Roma yang saat itu sedang menjajah. Menjadi suatu kingdom, suatu kerajaan yang besar. Bahkan mungkin murid-muridnya ada yang mulai berpikir, nanti kalau Yesus duduk di singgasana kerajaan, siapa yang duduk di kanan, siapa yang duduk di kiri. Ya, mereka pikir mereka akan menjadi orang-orang kerajaan besar. Tetapi ketika mereka melihat akhirnya Yesus tergantung di atas kayu salib, Alkitab berkata mereka mulai ketakutan. Alkitab berkata mereka mulai mengunci diri. Mereka kecewa berat. Kok ini sih yang namanya Mesias? Kok ini sih yang namanya Raja? Tapi kenapa? Karena perspektif mereka tidak sama dengan perspektifnya Tuhan. Perspektifnya mereka terbatas, perspektifnya Tuhan tidak terbatas. Di salib yang sama mereka lihat mereka gagal. Tapi Allah Bapa di salib yang sama, dia lihat, dia menang. Halo, saudara. Ya, di bayangan murid-murid Yesus, mereka kalah. Tapi di matanya Tuhan, ketika Yesus menebus dosa saudara dan saya di atas kayu salib, Allah melihat kemenangan ada pada dia. Amin. Amin saudara. Ya, ini pandangan yang benar akan mengubah kehancuran menjadi,
menjadi rasa bangkit dari rasa kecewa. Ya. Dan gak akan menghancurkan mereka. Ya. Salah satu kunci mengontrol kekecewaan saudara adalah jangan pura-pura gak kecewa. Sedih itu wajar. Sedih itu normal. Karena sedih adalah bagian dari emosi. Dan emosi perasaan itu diberikan sama Tuhan pada setiap kita sebagai bagian yang natural. Ya saudara, sedih itu normal. Saya gak bilang sama saudara sedih itu salah, no. No, perasaan sedih, emotion itu adalah sesuatu hal yang dikasih sama Tuhan di dalam hidup setiap kita. Makanya kita bisa ketawa, kita bisa nangis, kita bisa hahaha, tapi kita bisa sesekali menangis. Itu karena apa? Kita punya perasaan, manusia itu punya perasaan. Ya, makanya kalau nggak punya perasaan, curiga bukan manusia. Ya, maka saya mau bilang sama saudara, itu adalah hal yang natural. Ya. Misalkan saudara jatuh cinta sama seseorang, cinta banget, tiba-tiba harus putus. Kalau saudara nggak sedih, pertanyaan saya, simple, saya malah jadi penasaran, apakah benar saudara benar-benar mencintai dia? Jadi kalau ketika saudara udah putus nih, sedih, nggak apa-apa, wajar. Tetapi yang harus saudara perhatikan baik-baik, ya, jangan pura-pura menepis setiap atau denial atau pretending, ya, menepis setiap rasa duka tersebut. Kenapa? Karena ini yang bisa menjadi jebakan. Ada orang yang denial, pretending, berpura-pura bisa menepis kesedihannya. Akhirnya dia taruh di dalam dirinya. Tapi sebenarnya dia gagal move on. 10 tahun kemudian setiap kesedihan yang masih dia pegang sampai akhirnya dia nggak bisa nerima hidup yang baru. Ada orang yang udah patah hati, udah merasa kecewa sama relationship-nya yang kandas. Dia nggak bisa membuka hatinya lagi sama orang lain. Padahal Tuhan mau mempertemukan seseorang yang baru, yang lebih baik, yang sudah Tuhan sediakan. Tapi karena hatinya yang menepis itu semua, karena hatinya dimulai dengan kepura-puraan tanpa dia sadari, dari dalam dia hancur dan dari dalam dia tidak mengizinkan rancangan Tuhan terjadi sama dia. That's why saya mau bilang sama saudara, lepaskan setiap kesedihan itu, it's okay, it doesn't matter. Tetapi yang penting adalah you have to lakukan apa? Move on. Move on. Ya, jangan ingat-ingat terus. Bersedih boleh, cukup jadikan satu hari itu sedih, tapi besok kamu harus bangkit. Lupakan setiap yang di belakang. Karena apa? Masa depanmu sungguh ada di hari depan bersama Tuhan Yesus. Ya, perhatikan baik-baik saudara. Ya, contoh yang paling simpel lah. Saya ambil negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, saudara dan saya enak. Kita berdiri di negara ini, di saat negara ini sudah merdeka, di saat negara ini sudah jaya. Tapi perhatikan baik-baik, ketika dulu sebelum 17 Agustus tahun 45, ya, lama banget, ya, itu ada begitu banyak perjuangan-perjuangan dari para pendahulu kita. They had a lot of battles. Mereka punya banyak pertempuran, ya. Tetapi di dalam setiap pertempuran, enggak semua pertempuran itu menang. Pertempuran itu ada yang menang, ada yang kalah, ada yang menang, ada yang kalah. Tetapi akumulasi dari itu semua, yang kita ketahui adalah mereka menang dalam peperangan. So you may lose your battles, but you will win your war. Saudara mungkin bisa kalah di dalam beberapa pertempuran dalam hidupmu, tapi engkau pasti menang dalam peperangan hidupmu. Amin. Amin. Sekarang battle yang kau hadapi apa? Mungkin battle yang kau hadapi adalah kemarin engkau bekerja di salah satu company, engkau bekerja di salah satu perusahaan, and then you have to leave that company. Engkau harus meninggalkan perusahaan tersebut karena company itu ada penyusutan akibat kejadian COVID-19. Dan akhirnya engkau harus memulai usaha yang baru atau engkau mungkin nanti akan mencari pekerjaan yang baru. Ya, battlemu apa? Mungkin kau sudah membina suatu hubungan relationship sama seseorang dan akhirnya gagal karena mungkin ada keluarga yang gak setuju atau mungkin karena ketidakcocokan pada akhirnya atau mungkin karena sesuatu hal engkau harus berpisah. Tapi itu bukan menjadikan kamu tidak punya pasangan hidup. No, kamu tetap bisa punya pasangan hidup. Engkau mungkin pernah sakit, battlemu adalah suatu penyakit, tapi engkau pasti sembuh dan engkau pasti sehat kembali. Ya. Kita bisa sakit, tapi kita pasti bisa sembuh. Kita mungkin pernah gagal, tapi kita pasti diberkati, kita pasti dipulihkan. Kita mungkin pernah kehilangan, tapi Tuhan pasti gantikan berlipat kali ganda. Makanya you may lose some battles, but you will win your war. Engkau mungkin kalah dalam beberapa pertempuran, tapi engkau tidak akan kalah dalam peperangan. Jika engkau percaya dan jalan sama Tuhan Yesus.
Amin saudaraku. Amin saudaraku. Ya, battles itu every day. Ya, battles itu every day. Setiap hari kita bertempur bersama dengan Tuhan. Tetapi pada akhirnya kita menang peperangan kita ketika kita kembali ke kerajaan sorga. Maka hidup ini kalau ibarat gambaran, akhir hidup kita itu adalah akhir peperangan kita. Tapi selama kita masih hidup, kita mengalami yang namanya pertempuran. Dan dalam pertempuran kita harus selalu ingat Tuhan. Di dalam setiap kekalahan, kita harus bounce back, kita harus bangkit lagi. Agar kita pada akhirnya menang di dalam peperangan hidup kita bersama Yesus. Amin saudara. Ya, ini hal yang saya mau bilang sama saudara. Saudara, kalau saudara perhatikan baik-baik, tadi saya bilang tentang muridnya Yesus, ya. Ketika mereka melihat ya kekecewaan, gambaran besar, saat itu mereka pikir Yesus seorang raja, tapi ternyata berakhirnya di atas kayu salib, ya. Coba deh, saudara lihat dari Filipi 2 ayat yang ke-8 sampai ke-9. Filipi 2 ayat yang ke-8 sampai ke-9. Ya, Filipi 2 ayat yang ke-8 sampai ke-9 bisa dibacakan? Demikian firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Perhatikan baik-baik. Ini ngomongin perspektif yang benar. Ini ngomongin perspektif yang benar. Ya, karena dia di atas kayu salib, Allah apa tadi dikatakan? Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Murid-murid Yesus malam hari itu ketakutan, dia berpikir mereka kalah. Tapi Allah bilang bahwa justru dengan adanya Yesus di atas kayu salib, Allah telah memenangkan saudara dan saya. Amin. Ini masalah perspektif. Makanya perspektif kita harus pakai perspektif iman. Cara pandang kita harus pakai cara pandang iman. Dan cara pandang iman itu apa? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Kalau saudara jarang baca firman Tuhan, saudara susah punya perspektifnya Tuhan. Tapi kalau saudara banyak-banyak baca firman Tuhan, saudara akan melihat segala sesuatu dalam hidupmu berdasarkan iman, berdasarkan bagaimana cara Tuhan melihat kehidupan. Nah, ketika saudara baca firman Tuhan, di situ iman saudara timbul. Amin. That's why it's very important, saudaraku. Ya. Nanti kalau masa PSBB ini berakhir, jangan mentang-mentang udah bisa datang ke gereja, ya tiap hari nggak pernah lagi baca firman, jangan. Justru makin kenceng bacanya. Ya, kenapa? Karena saudara mau memiliki perspektifnya Tuhan. Amin, amin saudara. Iya, jadi supaya saudara nggak gampang kecewa, ya. Tapi saudara paham, you will win your war. Nah, poin yang kedua, ya saya cuma punya 3 poin aja kok. Poin yang kedua. Di dalam penundaan milikilah rasa percaya yang jauh lebih besar kepada Tuhan. Di dalam penundaan, delay, ya, di dalam delay. Jika ada suatu penundaan dalam hidupmu, percayalah ada suatu hal besar yang jauh lebih baik yang akan terjadi di dalam hidupmu. Alkitab berkata Amsal 13 ayat yang ke-12. Amsal 13 ayat yang ke-12, boleh dibacakan. Demikian firman Tuhan. Harapan yang tertunda menyedihkan hati. Tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Exactly. Ya, dikatakan apa? Harapan yang tertunda menyedihkan hati. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dia bilang sickening your heart. Membuat hatimu sakit. Ya. Bayangin harapan yang tertunda menyedihkan hati, iyalah. Ya, apalagi saudara yang berharap kemarin mau dipromosikan naik di perusahaanmu. Apalagi saudara yang punya harapan yang kemarin mungkin segera melangsungkan pernikahan di awal tahun. Atau mungkin harapanmu ya sama seorang gebetan ya tiba-tiba ya nggak jadi gitu kan. Sakit nggak hati? Sakit. Tapi saya mau bilang sama saudara, dikatakan begini, waktu bangsa Mesir mereka they were frustrated, mereka pernah frustasi karena penundaan yang harusnya bisa sampai dari Mesir ke tanah Kanaan cuma dalam waktu 2 minggu, tapi ditunda selama 40 tahun. Bayangkan, 2 minggu jadi 40 tahun, ibaratnya tadinya bayi, tiba-tiba nongol-nongol udah jadi om-om. Saudara bayangin baik-baik, ini bukan hal yang mudah. Tetapi di dalam penundaan tetap miliki rasa percaya.
Ya, Anda cukup ingat satu hal, jangan pernah berpikir untuk kembali ke masa di mana Tuhan sudah keluarkan saudara dan saya. Halo, perhatikan baik-baik. Jangan pernah berpikir untuk kembali ke masa di mana Tuhan sudah keluarkan saudara dan saya dari masa tersebut. Kenapa? Karena contoh bangsa Israel ketika mereka menantikan janjinya Tuhan, mereka frustasi, dan saking frustasinya mereka ngomong, ya balikin aja lagi ke Mesir, jadi budak di Mesir lagi, balikin lagi aja daripada kami di sini nggak jelas. Apa emang jangan-jangan engkau pengen kami mati nggak punya tempat sampai engkau bawa kami ke sebuah gurun, kata bangsa Israel. Mereka sempat bersungut-sungut, ya walaupun pada akhirnya mereka tetap percaya kepada Tuhan, janjinya Tuhan lewat kepemimpinan Musa. Ya, mereka mungkin mengalami rasa frustasi karena mereka merasa hancur dari waktu ke waktu. Mana nih tanah perjanjian? Mana nih tanah perjanjian? Nah, saudara mungkin dan saya juga pernah di dalam masa di mana mungkin kita udah pernah dalam suatu relationship dan akhirnya relationship itu gagal karena sebenarnya Tuhan mau kasih tahu pasanganmu itu adalah pasangan yang toksik. Engkau mungkin dikeluarkan dari sebuah komunitas atau dari sebuah pertemanan karena sebenarnya Tuhan mau saudara dan saya tahu pertemanan yang kita kemarin miliki adalah pertemanan yang toksik. Tetapi ketika sudah Tuhan angkat kita keluar dari sana, jangan minta balik lagi. Kenapa? Karena Tuhan tarik kamu dari tempat yang salah supaya kamu berada di tempat yang benar. Tuhan tarik bangsa Israel dari Mesir supaya ada di tanah perjanjian. Amin. Jadi jangan pernah berpikir ketika kamu kemarin sudah keluar dari suatu masa yang buruk, yang salah, masa yang gak baik. Dan kamu berpikir kayaknya better untuk balik ke masa yang kemarin. Ada orang ketika mereka udah putus hubungan dengan orang yang salah. Ya, tiba-tiba mereka jomblonya kelamaan. Mereka pikir, coba kalau gue sama yang kemarin, gue gak jomblo sebenarnya nih. Padahal engkau tahu orang yang kemarin orang yang salah, orang yang toksik. Engkau berpikir engkau masuk ke dalam suatu pertemanan yang baru, ya. Engkau bilang, padahal pertemanan yang kemarin itu pertemanan yang toksik, yang bikin kamu jadi nggak benar. Tapi kamu bilang, nggak enak nih, nggak nyaman di tempat yang baru. Mendingan kemarin tuh tempat-tempat orang terima saya semua. Padahal yang kemarin menerimamu semua itu orang-orang yang ngajak kamu jadi orang yang nggak benar. So jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tarik kamu untuk menjadi katakanlah untuk bawa kamu ke tempat yang lebih buruk. No. Kalau Tuhan udah tarik kamu dari satu tempat, itu karena Tuhan sudah sediakan tempat yang jauh lebih baik. Makanya pada akhirnya saudara dan saya nggak lagi di bumi, tapi di kerajaan sorga. Karena kerajaan sorga adalah tempat yang terbaik bagi kita semua. Yang setuju boleh berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Ini adalah poin yang penting saudara. Ya, waktu saya 10 menit. Ya, jadi rancangan saudara dan saya kalau ketunda apa yang harus kita lakukan? Ya, intinya segala penundaan yang Tuhan izinkan mendatangkan kebaikan, termasuk masa-masa COVID-19 ini. Kalau kita banyak planning yang tertunda dari kemarin awal tahun, ini ada suatu kebaikan yang Tuhan sedang kerjakan buat saudara dan saya. Jangan berpikir Tuhan izinkan ini supaya saudara dan saya hidupnya susah, supaya saudara dan saya jadi merana. No. Ketika Tuhan izinkan masa pandemi COVID-19 selama beberapa bulan kemarin itu terjadi, ini ada rancangan yang baik, yang besar yang Tuhan sudah sediakan. Pegang janjinya Tuhan. Itu aja, saya mau kasih tahu sama saudara. Nah, firman Tuhan yang ngomong. Ya, ingat saudara, Abraham ya dia minta seorang anak, seorang anak, dia menanti selama 100 tahun, Sarah 90, Abraham 100. Ya, dia menanti seorang anak, Tuhan gak kasih dia cuma seorang anak, tapi Tuhan jadikan dia bapak segala bangsa. Dia cuma minta seorang anak, tapi Tuhan kasihnya dia bapak segala bangsa. Artinya keturunannya begitu banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai. Ya, perhatikan baik-baik. Ya. Lalu penundaan-penundaan yang saudara hadapi saat ini, mungkin proyek bisnismu, mungkin suatu hal yang engkau sedang nantikan, ada pemulihan yang besar, mungkin kerjaanmu, mungkin relationshipmu, ada suatu hal yang besar yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan bagi saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Tapi ingat saudara, tidak semua penundaan itu datangnya dari Tuhan. Ya, tahu dari mana? Yuk kita buka Alkitab kita. 1 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-18. Bisa dibacakan? Demikian firman Tuhan. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali. Tetapi iblis telah mencegah kami. Nah,
Garis bawahi iblis mencegah Paulus. Ya, lalu buka lagi Daniel 10 ayat ke-13. Daniel 10 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Perhatikan baik-baik, kalau di kisah Daniel ini ngomongin Nabi Daniel itu bertarung ya dengan ahli-ahli sihir. Nanti kalau saudara baca di Alkitab, ahli-ahli sihir Persia dan mereka pakai kuasa gelap ya, sampai akhirnya malaikat Mikael datang untuk menolong dan akhirnya menang ya. Jadi bayangkan saudara, di kitab Daniel tadi dibilang 21 hari ya. Tapi kita mungkin bertanya, pertolongan Tuhan kenapa kok dia kirim Michael, kenapa kok dia enggak 15 hari, kenapa enggak 10 hari, kenapa enggak 5 hari? Ya, permasalahannya bukan di lama harinya saudara, tapi bukan itu intinya, tapi di dalam setiap penundaan Tuhan mau kita tetap setia sama Tuhan. Ya, di dalam setiap penundaan Tuhan mau kita tetap bersekutu dengan Tuhan dan beriman kepada Tuhan, karena di balik setiap penundaan Tuhan Yesus punya rancangan dahsyat di dalam hidup saudara dan saya. Ya, perihal masalah iblis ingin menjegal atau apapun, saudara perhatikan baik-baik. Saudara dan saya pegang janji Tuhan, ada minyak, ada anggur, tidak akan dirusakkan. Ya. Maka kita klaim janji Tuhan, Shemen Velayan Altazik. Ada minyak, ada anggur, tidak akan dirusakkan. Wahyu 6 ayat 6. Jadi saudara nggak perlu takut lagi. Ya. Tapi yang saudara harus miliki, your faith, imanmu. Ya, your belief. Ya, bagaimana engkau percaya sama Tuhan. And your trust, rasa percayamu sama Tuhan. Ini penting, ini penting. Dan jangan buka celah. Buka celah apa? Kalau hidup dalam dosa, itu kamu buka celah. Tapi kalau kamu hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, suci berpikir, suci berkata, suci berperilaku, that's the moment kamu akan mendapatkan kuasa yang besar dari Tuhan. Maka jaga pikiranmu, jaga perkataanmu, jaga perilakumu. Kalau pernah ngomong salah, ya, lagi emosi, cepat-cepat minta maaf sama Tuhan. Kalau pernah berpikir nggak benar, cepat-cepat minta ampun sama Tuhan. Kalau pernah ngelakuin yang nggak benar, cepat-cepat minta ampun sama Tuhan. Setelah cepat-cepat minta ampun, cepat-cepat bertobat. Amin, amin. Saudara dan saya harus bisa, karena saudara dan saya punya Roh Kudus. Ya, dan Roh Kudus sudah kita peringati kemarin, Geulah, Pentakos, ya, seminggu yang lalu, masa pencurahan Roh Kudus. Saudara bisa karena saudara punya Roh Kudus, Roh Tuhan. Nah, saudara lihat, ya. Habakuk 2 ayat yang ketiga, Habakuk 2 ayat yang ketiga, ini poin kedua yang terakhir. Dikatakan sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Katakan di rumah saudara, rancangan besar Tuhan layak kami nantikan. Coba saudara ngomong sama suami, sama istri, sama anak, atau sama siapapun di rumah, bilang rancangan besar Tuhan layak kami nantikan. Bicara sama Tuhan. Ya, terkadang semakin lama kita menanti dalam Tuhan, semakin besar hal yang mau Tuhan kasih lihat sama kita. Ya, sekali lagi kamu mengalami penundaan dalam hidupmu, tapi percayalah itu karena ada sesuatu hal yang jauh lebih besar, jauh lebih baik yang Tuhan sudah sediakan. So jangan protes, jangan bersungut-sungut atas setiap penundaan kita selama beberapa bulan ini dari awal 2020. Karena ada rancangan besar menantimu. Dan rancangan itu rancangan damai sejahtera. Amin. Poin terakhir saudara. Ya. Poin ketiga, poin terakhir. Ketika merasa hancur, ingatlah Tuhan, percayalah kepadanya. Ketika merasa hancur, ingatlah Tuhan, percayalah kepadanya. Apa yang perlu kita lakukan ketika kita sudah merasa hancur? Apa yang perlu kita lakukan ketika kita benar-benar mengalami kehilangan? Kehilangan bisnis, kerjaan, usaha, relationship, atau suatu kehilangan dalam kehilangan kekasih misalkan, kehilangan di dalam kehidupan percintaan kita. Sepertinya perusahaan yang kita bangun kayaknya nggak bisa buka lagi, kayaknya nggak bisa bangkit lagi. Sepertinya hubungan yang kita miliki kayaknya nggak bisa dipertahankan lagi. Ya, orang yang benar-benar dicinta mungkin udah meninggalkan kita. Orang yang benar-benar kita cinta mungkin meninggalkan kita. Ya, tapi posisi di mana mungkin saudara-saudara benar-benar merasa kehilangan dan nggak bisa berharap lagi dan kayaknya mustahil. Saudara perlu tahu satu hal, ya, dari Keluaran 14 ayat yang ke-11, dikatakan begini, dan mereka berkata kepada Musa, ya ini orang Israel melihat kayaknya mereka nggak punya harapan, ngomong gini nih,
Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Mungkin beberapa di antara kita ada yang merasa seperti bangsa Israel saat itu. Ya. Mungkin saudara ingin berkata, saya lebih baik menjalani hidup saya yang kemarin. Mungkin saudara dan saya ingin berkata bahwa kok kayaknya kali ini hidup saya benar-benar makin ikut Tuhan, kok malah makin penuh tantangan, kok malah makin berat. Ya, kok rancangan saya banyak yang kelihatannya ketunda, kok rancangan saya kayaknya banyak yang gagal. Ya, saya mau kasih tahu satu hal sama saudara. Tuhan bukan panggil saudara untuk ikut rancangan saudara. Tuhan panggil saudara untuk ikut rancangannya Tuhan. Amin. Saya boleh undang WL Singers dan pemusik. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Tuhan bukan panggil saudara untuk ikut rancangan saudara. Dia panggil saudara untuk ikut hadirat Tuhan dan rancangannya. Ya. Dia gak pernah berkata, tulis semua rancanganmu, nanti aku lakukan semuanya itu bagimu. Bukan. Tapi dia berkata, follow me, ikutlah aku. Dia ngomong sama Peter, Peter, follow me, let's change the world. Yesus katakan kepada Petrus, ikuti aku, mari kita ubahkan dunia ini. Yesus berkata, ikut aku. Ya. Bilangan 9 ayat yang ke-17, ya, ini adalah dua ayat terakhir. Bilangan 9 ayat yang ke-17. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah, dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Bangsa Israel benar-benar bergerak berdasarkan tandanya Tuhan lewat awan. Perhatikan baik-baik, awannya naik, mereka melangkah jalan. Awannya diam, mereka berkemah. Awannya naik lagi, mereka berjalan lagi. Awannya diam, mereka berkemah. Itu bukan tiba-tiba kayak misalkan, bangun, kita jalan yuk. No. Atau mereka tiba-tiba packing their stuff gitu ya, alat-alat mereka packing, mereka pengen jalan aja, pengen kemah, no. Tapi mereka ikuti tandanya Tuhan. Ketika awan bergerak, mereka baru jalan. Ketika awannya diam, mereka berkemah. Jadi saudara, mungkin awan itu aja bergerak 1 harian penuh bisa, 2 harian penuh bisa, tapi tiba-tiba mungkin bisa aja sebulan diem. Suka-sukanya Tuhan. Tapi bangsa Israel kalau mau lihat tanah perjanjian, dia harus ikut tandanya Tuhan. Artinya apa? Kalau saudara dan saya mau lihat pemulihan, kalau saudara dan saya mau lihat rancangan besarnya Tuhan, ya mesti ikut Tuhan. Jangan maunya sendiri. Amin. Emang gak gampang. Kenapa? Karena kita punya kedagingan. Tapi kita hidup oleh karena roh Allah yang hidup dalam hidup kita. Maka ikuti apa yang Tuhan mau. Apa yang aku perlu lakukan di saat aku nggak tahu apa yang perlu aku lakukan. Pak, keadaanku sangat berat saat ini, Pak. Ya, keadaanku sangat berat. Saudara, saya bukannya nggak mau sensitif dengan keadaan saudara saat ini. Saya bukannya nggak mau merasa iba dengan keadaan saudara yang saat ini. Tapi saya mau bilang sama saudara, kekecewaanmu yang sekarang kamu hadapi hanyalah bagian kecil dari buku besar indahnya Tuhan buat hidupmu dan buat hidupku. Saya bukannya nggak mau sensitif. Saya bukannya kesannya kayak, Bapak mah beda mungkin, nggak ngerasain apa yang saya alami. No. Bukannya saya nggak mau sensitif. Tapi saya mau bilang sama saudara, perspektifnya Tuhan jauh lebih besar dari apa yang saudara lihat. Amin. His way is bigger than yours. Jalannya lebih besar darimu. Jadi ketika kamu nggak tahu apa yang perlu kamu lakukan, pack your stuff and follow God. Persiapkan dirimu dan ikutlah maunya Tuhan. Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai ke-6, ayat terakhir. Kita boleh baca sama-sama di rumah. Kita baca sama-sama Amsal 3 ayat 5 sampai ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dikatakan, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Apakah kamu benar-benar berpikir Tuhan membawa kamu sejauh ini untuk meninggalkan kamu? Apa kamu pikir Tuhan akan ninggalin kamu tengah jalan? Apakah kamu pikir hanya karena kamu gak bisa melihat apa yang akan terjadi, seakan-akan Tuhan ninggalin kamu dan kamu jadi gak percaya sama Dia? No. Saudara, saya mau bilang, Dia yang meluruskan jalanmu, Dia yang memelihara engkau.
Dia yang memenangkan kau. Yesus yang bisa kamu percaya. Dan Yesus ada bersamamu. Yesus ada bersamaku. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Kita angkat pujian ini saudara. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Amin. Sama-sama kita angkat pujian ini. Yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kau hadir di sini. Yakin Tuhan rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Saudara yang di rumah, saudara yang di rumah, engkau boleh tutup matamu, engkau boleh angkat tanganmu, dan engkau boleh bilang sama Tuhan. Engkau boleh angkat pujian ini. Saudara angkat tanganmu, saudara tutup matamu, dan rasakan hadirat Tuhan. Oh Yesus, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sama-sama dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anakmu. Pegang erat tangan suamimu, pegang erat tangan istrimu, pegang erat tangan anakmu. Bilang, Ma, semua akan baik-baik aja ya Ma. Pa, semua akan baik-baik aja ya Pa. Anakku, semua baik-baik aja. Percaya Yesus ya. Pegang Tuhan Yesus ya nak. Kita jangan khawatir ya. Kita jangan takut ya nak. Kita pasti pegang janjinya Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kau nyata di sini. Yesus nyata saudaraku. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kami nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di
kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Jaga orang tua kami Tuhan. Jaga anak-anak kami Tuhan. Jaga istri kami Tuhan. Jaga suami kami Tuhan. Jaga setiap orang-orang baik yang udah dukung kami selama ini Tuhan. Oh Tuhan. Jaga diri kami Bapa. Biar kami selalu ingat janjinya Tuhan. Oh kami angkat Tuhan. Pujian bagimu. Kami sembah Yesus. Kami sembah Engkau. Allah yang mulia. Allah yang perkasa. Allah yang ajaib. Yesus namanya. Bapak, hamba percaya satu hal. Tuhan Yesus lagi berperkara di setiap rumah, di setiap tempat yang mereka lagi nonton. Tuhan Yesus mau ajak kami semua ke tanah perjanjian yang Tuhan sediakan. Kalau ada yang lagi kecewa hari ini di rumah, kalau ada yang lagi susah, kalau ada yang hatinya hancur, kalau ada yang lagi kecewa, Tuhan, biarlah perspektifnya Tuhan yang datang kepada setiap pikiran mereka. Kalau ada yang merindukan pemulihan perkawinan, pernikahan mereka, lagi ada yang merindukan seorang keturunan, lagi ada yang mau melihat supaya papa mamanya sembuh, lagi mau lihat supaya anaknya sembuh, lagi pengen lihat supaya semuanya bisa berkumpul kembali. Biarlah Tuhan yang kuatkan hati mereka. Kalau ada yang lagi kehilangan pekerjaan, jangan biarkan mereka hatinya sama pekerjaan, tapi biarkan hatinya melekat sama Tuhan. Karena Tuhan yang pasti bisa pulihkan. Kalau mereka lagi takut, setakut-takutnya hari ini, keberanian dari Roh Kudus hadir bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa dengan segenap ketulusan hati hamba, segenap kerendahan diri hamba. Hamba mohon kepadamu, jamah setiap mereka. Biarkan mereka tahu kalau Yesus adalah kemenangan terbesar mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Biar Engkau yang kuduskan, sucikan setiap persembahan yang diberikan oleh anak-anak-Mu. Dan biarlah kami memberikan dengan hati yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera bagi setiap persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Setiap kita yang berkati, yang percaya, sama-sama kita katakan amin.